Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mardiah dari Prodi PGSD 4A akan menceritakan biografi tentang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli adalah salah satu ulama Minangkabau terkemuka sejak awal hingga pertengahan abad ke-20. Perjuangan, keteladanan, dan warisan ulama yang terkenal dengan panggilan Inyak Canduang ini di bidang dakwah, pendidikan, dan gerakan Islam masih terus membekas hingga kini. Syekh Sulaiman memang lahir dan memusatkan aktivitas pendidikan Islam yang didirikannya di Canduang, Kabupaten Agam, sekitar 8 km dari kota Bukit Tinggi. Nagari di lereng Gunung Merapi itu selalu menjadi basis gerakan dakwah, pendidikan, dan organisasinya sejak muda hingga lanjut usia. Ia dilahirkan tanggal 10 Desember 1871 Masehi di Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Ampun Muda Muhammad Rasul, seorang ulama terkemuka di daerahnya, dan ibunya bernama Siti Juliah. Masuknya Islam ke Minangkabau ada 2 materi. Pertama, seperti dikemukakan oleh Hamka, bahwa Islam mencapai pedalaman Minangkabau melalui pantai timur Sumatera. Kedua, kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa kegiatan Islamisasi di Minangkabau berkaitan mengenal dengan penguasaan Aceh atas pantai barat Sumatera Barat. Sebagai tempat berdagang orang-orang Arab dan Gujarat memainkan peranan penting dalam menyebarkan Islam ke pedalaman Minangkabau. Pada abad ke-17, kegiatan Islamisasi berkembang pesat. Pada pertengahan abad ke-17, semua pusat-pusat perdagangan emas dan desa-desa yang sebagian besar penduduknya pedagang emas telah memeluk agama Islam. Seperti Talawi dan Padang Ganting, Sumsur Kudus kemudian mendapatkan sebuah sebutan Mekah Darat. Di kalangan masyarakat Minangkabau terdapat suatu riwayat yang mengakui peranan Syekh Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam. Ia dianggap telah mengenal Islam di Jawa. Orang-orang Minangkabau masih dapat menunjukkan batu tempat Syekh Ibrahim pernah duduk ketika ia berusaha mengislamkan orang-orang yang sedang mandi, tetapi riwayat ini dianggap tidak kuat oleh De Graaf, dan lebih masuk akal Islam masuk Minangkabau melalui Sumatera Utara melalui Pariaman. Orang-orang yang dianggap oleh masyarakat Minangkabau memiliki peranan besar dalam menyebarkan agama Islam di Minangkabau adalah Syekh Burhanuddin. Pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pendidikan terakhir Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah di Mekah. Ulama yang seangkatan dengannya antara lain adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur. Sementara ulama Malaysia yang seangkatan dan sama-sama belajar di Mekah dengannya antara lain adalah Syekh Usman Sarawak. Ketika tinggal di Mekah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli selain belajar dengan Syekh Ahmad Khotib Abdul Latif Al-Minangkabawi, beliau juga mendalami ilmu daripada ulama Kelantan dari Patani. Guru-gurunya ketika di Mekah antara lain adalah Syekh Wan Ali Abdurrahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fathani, dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fathani. Dan sekembalinya di Mekah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan pondok pesantren di tanah kelahirannya di Bukit Tinggi, Sumatera. Beliau berusaha untuk mempertahankan pengajaran menurut sistem pondok. Namun pada akhirnya pengajian sistem pondok secara halakoh dengan bersila di lantai dalam pendidikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mulai dikombinasikan menjadi sistem persekolahan. Duduk di bangku pada 1930. Dalam waktu singkat, pesantren yang didirikannya mendapat dukungan penuh dari masyarakat sekitarnya. Dukungan ini mendorong bertambahnya jumlah murid-murid yang menuntut ilmu di pesantren. Murid-murid yang belajar di pesantren tersebut tidak hanya berasal dan dari berbagai wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Tapanuli, Aceh, dan bahkan ada yang datang dari Malaysia. Karya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sebagai seorang ulama, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli telah melahirkan beberapa karya, dan karya-karya ini banyak dipelajari oleh para pelajar Muslim di Minangkabau, Sumatera, dan beberapa kawasan Nusantara lainnya. Karya-karya tersebut antara lain adalah 1.
Diyaw Siroj fil Isra wal Mi'raj. Kemudian Samaratul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Insan, atau membahas tentang tarekat Naqsabaniyah berbentuk bingkai cerita dan bentuk nazham atau syair. Ketiga, Dawalul Qulub fi Qisah Yusuf wa Yaqub. Keempat, Risalah Al-Aqwal Al-Wasithah fi Zikri wa Rabithah. Kelima, Al-Qaulul Bayan fi Tafsiri Quran. Keenam, Al-Jawahirul Kalamiyah, atau membahas tentang ilmu tauhid dasar. Ketujuh, Sabilus Salamah fi Wird Sayyidil Ummah. Kedelapan, Perdamaian Adat dan Syara. Dan yang terakhir, kesembilan, Kisah Muhammad Arif, atau membahas tentang tasawuf. Mungkin demikian biografi Syekh Sulaiman Ar-Rusuli. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.